Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'ud bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil ihsan. Amma ba'du. Tiada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu adalah syair gubahan dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas yang berbunyi, "Ma min ayyamin al-amal shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat datang kembali di channel saya, channel Santri Berbagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Hari-hari ini kita sudah dan sedang berada di bulan Dzulhijjah. Tepatnya malam tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti besok adalah hari Tarwiyah atau Yaumut Tarwiyah. Sebagai umat Islam dan sebagai pemeluk dan pengamal Islam yang baik, setelah mengetahui ilmu syariat Islam, kita harus tahu dan apal bulan-bulan dalam Islam. Dzulhijjah adalah salah satu bulan dalam kalender Islam. 11 bulan lainnya adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan Dzulqa'dah. Dan yang terakhir sebagai bulan ke-12 dalam kalender Islam adalah bulan Dzulhijjah, bulan di mana kita sedang berada ini. Jadi Dzulhijjah adalah bulan ke-12 atau bulan terakhir dalam kalender Islam. Bulan pertamanya adalah bulan Muharram, atau orang Jawa biasa menyebutnya bulan Suro. Nah, kita harus tahu dan apal bulan-bulan ini, karena fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, nafahat-nafahat ilahiyah adanya di bulan-bulan Islam ini. Agar supaya kita mendapatkan itu semua. Tanpa tahu itu semua, mana mungkin kita akan mendapatkan? Orang tahu saja tidak. Para pemirsa yang budiman, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Cerita di balik bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, 10 hari pertamanya disebut dengan Al-Ashrul Awal min Dzulhijjah. Di 10 hari pertama ini kita dianjurkan untuk melakukan banyak amalan-amalan soleh. Bisa berupa apapun. Karena Allah sedang membuka fadilah-fadilahnya pada hari-hari ini. Allah sangat menyukai amal-amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Sebagai dasar daripada anjuran tersebut adalah sebuah hadits An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amal sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah." Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin mengebabkan dan menjadikan hadis tersebut sebagai dalil dianjurkannya puasa sunnah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Jadi kita dianjurkan untuk melakukan banyak amalan-amalan soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, khususnya puasa sunnah Ayyamul Ashr atau puasa sunnah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud Ayyamul Ashr adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha, yang tentu saja kita haram melakukan puasa pada hari itu. Tentang keagungan Ayyamul Ashr pernah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Para ulama menafsiri lafaz walayalin ashr di situ dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para pemirsa yang soleh dan solehah, di bulan Dzulhijjah ini ada juga hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Hari ini merupakan hari spesial khususnya bagi orang-orang yang berhaji. Hari ini adalah hari yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, disebut Yaumun Muhammadiyun. Hari ini juga disebut Sayyidul Ayyam, pimpinannya hari-hari dalam setahun. Tentang keagungan hari Arafah ini, Al-Quran pernah menyebutkan dalam surat Al-Fajr berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Sebagian ulama ada yang menafsiri lafaz wal fajr di situ dengan fajar hari Arafah. Dalam hadis dijelaskan tentang keutamaan hari Arafah sebagai berikut. An Aisyah radhiyallahu anha qol, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ma min yaumin aktsaru min ayyatiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang lebih banyak Allah memerdekakan budak dari api neraka pada hari itu daripada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada hari ini kita disunahkan untuk berpuasa sunnah, disebut Shaumu Yaumi Arafah. Kesunahan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berhaji. Bagi orang-orang yang sedang berhaji, mereka tidak disunahkan untuk berpuasa sunnah Yaum Arafah, karena bagi mereka lebih diutamakan untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan ibadah haji yang tepatnya pada hari itu mereka melakukan wukuf di Arafah. Harapannya dengan fokus melakukan amalan-amalan ibadah haji itu, mereka menjadi haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur merupakan sebagian dari amalan yang paling utama untuk dikafarainya atau diampuninya dosa-dosa seumur hidup. Dasar disunahkannya kita melakukan puasa sunnah Arafah adalah An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qol, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Qal yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa sunnah hari Arafah. Beliau menjawab, puasa sunnah hari Arafah itu mengkafarai dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi fadilah atau keutamaan puasa sunnah hari Arafah adalah dihapusnya dosa-dosa kita 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itulah keagungan dan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari Arafah sampai disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah sampai bersumpah dengan hari-hari itu. Ini menandakan
karena saking agungnya hari-hari itu. Nah, kita pun sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad yang soleh, paling tidak berusaha untuk menjadi soleh, kita dianjurkan untuk mengagungkan dan mengutamakan hari-hari itu dengan banyak melakukan amalan-amalan yang baik, yang soleh secara spesial, khususnya dengan melakukan puasa sunnah. Para pemirsa sekalian, di bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana yang telah umum kita ketahui, tepatnya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ada hari raya yang kedua umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Idul Adha disebut juga dengan Idul Hajj, hari raya haji, karena sebagian umat Islam pada hari itu sedang melakukan amalan ibadah haji, khususnya wukuf di Arafah. Karena wukuf merupakan amalan ibadah haji yang utama, sampai-sampai dikatakan tidak ada haji kalau tidak wukuf. Idul Adha disebut juga dengan Idul Qurban, karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dengan berkurban. Tentang keutamaan haji disebutkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berhaji kemudian dia tidak berkata kotor dan dia tidak fasik, maka dia kembali seperti hari dilahirkannya oleh ibunya, muttafaqun alaih. Hadits lain menjelaskan keutamaan haji ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah satu ke umrah yang lain itu merupakan kafarah untuk dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga, muttafaqun alaih. Demikian keutamaan-keutamaan haji dan umrah. Pada hari ini, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, kita disunahkan dua hal, yaitu pertama sholat Idul Adha, yang kedua berkurban. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang dimaksud fasholli dalam ayat tersebut, para ulama menafsirkan dengan sholat hari raya Idul Adha. Dan yang dimaksud dengan wanhar pada surat tersebut, para ulama menafsirkan dengan berkurban. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ada juga ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Yang jelas sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Bahkan saking sangat dianjurkannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shalla sholatana wa nasakan nusukana fahuwa minna wa man lam yusalli sholatana wa lam yudahhi falaysa minna in kana baniyan. Barang siapa sholat dengan cara sholat kita dan beribadah dengan cara ibadah kita, maka dia termasuk golongan kita. Dan barang siapa tidak sholat dengan cara sholat kita dan dia tidak berkurban, maka dia bukan termasuk golongan kita jika dia kaya. Dan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan,
khiyaru ummati yudhahuna wa syiraru ummati la yudhahuna. Sebaik-baik umatku adalah mereka berkurban, dan seburuk-buruk umatku adalah mereka tidak berkurban. Kenapa kita harus berkurban? Karena hewan yang kita kurbankan akan menjadi kendaraan kita kelak pada hari kiamat, yaitu pada saat kita melewati Shiratal Mustaqim. Tentu kendaraan yang kita naiki pengen kita yang bagus, yang mewah, yang mahal. Nah, maka kita harus perbagus kurban kita. Dengan cara bagaimana? Kita pilih hewan yang besar, bagus, sehat, dan kalau bisa yang mahal. Dalam artian hewan yang terbaik yang kita kurbankan. Hal ini diterangkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Azzimu dhuhayakum fa innaha 'ala syirati matayakum." Perbesarlah hewan kurbanmu karena itu akan menjadi kendaraanmu kelak di atas Shiratal Mustaqim. Ada 4 jenis hewan yang bisa dikurbankan. Urutan pertamanya adalah unta. Urutan berikutnya adalah sapi, kemudian domba, dan urutan terakhir adalah kambing. Adapun mengenai syarat-syaratnya, rincian-rinciannya, cara penyembelihannya, waktu penyembelihannya, dan kepada siapa dibagikannya, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Penjelasan saya dicukupkan sampai di sini saja. Yang jelas, ngajinya terus agar makin sempurna iman Islam kita, agar makin naik derajat kita. Untuk menutup pembicaraan ini, marilah kita agungkan bulan Dzulhijjah ini dengan melakukan amalan-amalan yang sebagian telah saya jelaskan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui suatu ilmu, khususnya keutamaan bulan Dzulhijjah, adalah 1 poin. Mengamalkannya 1 poin lagi. Jadi punya nilai plus kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.